Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan hingga saat ini, hingga saya dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Di sini saya akan membahas hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nandi Susanti Lasih, NPM 2019-1562 dari Universitas Shahid Fakultas Ekonomi. Dalam suatu negara harus ada yang namanya hukum. Hukum adalah segala peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang jika dilanggar mengakibatkan diberikannya sanksi atau hukum bagi si pelanggar yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia agar terciptanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keadilan. Mengapa harus ada hukum? Untuk mengatur manusia agar tercipta ketertiban, kenyamanan, keamanan, keadilan. Tentu kamu bisa membayangkan bagaimana jika tidak ada hukum atau aturan dalam kehidupan. Ketidakadaan hukum atau aturan dapat menyebabkan kekacauan dalam kehidupan, karena orang-orang akan berbuat sesuka hatinya, karena mereka merasa bebas berbuat apa saja tanpa adanya perasaan takut akan terkena sanksi atas perbuatannya tersebut. Begitu pula di negara Indonesia ini, tentu saja ada hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan. Selain hukum, negara Indonesia juga memiliki ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Anthony de Stud de Tracy pada akhir abad 18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang sesuatu secara umum, dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Identitas bangsa Indonesia sendiri tertuang ke dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila menggambarkan tujuan negara Republik Indonesia dan juga berfungsi menuntun proses pencapaian tersebut. Saya Nandi Susanti Lasih. Di sini sekarang saya berada di Tugu Proklamasi. Saya akan membahas hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kenapa saya memilih membahas ini? Karena diri kita saat ini merupakan warga negara Indonesia dan sudah seharusnya kita mengetahui tentang negara ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar negara dan hukum tertinggi di negara ini. Berdasarkan sejarah Pancasila tidak terlepas dari usaha BPUPKI. Perumusan Pancasila terhitung pertama kali sejak BPUPKI sidang, yaitu pada tanggal 1 Maret 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ialah hukum dasar tertulis. Awal mulanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 ialah ketika BPUPKI pertama kali dibentuk. Sejarah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dapat kita lihat di hubungan keduanya ialah secara formal. 1. Pancasila merupakan dasar negara yang mendasar. 2. Pancasila merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 merupakan kaidah pokok dasar negara. Secara materi,
Isi Pancasila terangkum dalam 4 alinea Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, nilai-nilai Pancasila harus terwujud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia.